Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Leo Saputra, Rani Wulandari, Tegar Rahmat Pujuligowo, dan Yulia Indriani. Di sini kami berasal dari Akuntansi Syariah kelas B. Di sini kami akan membawakan materi tentang lingkungan dan kebijakan ekonomi, yaitu dosen pengampu Bapak Rizky Renaldi Pramasya SEME. Salawat serta salam tidak pernah lupa kita curah agungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kekuatan dan nikmat dan bisa melaksanakan presentasi pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai presentasi pada hari ini, yaitu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Untuk pemateri pertama saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, masalah dalam mengaplikasikan instrumen, dan yang kedua adalah klasifikasi instrumen ekonomi, dan yang terakhir adalah langkah dalam implementasi instrumen ekonomi. Selanjutnya adalah pendahuluan. Instrumen kewenangan dapat diartikan sebagai upaya-upaya kelembagaan yang bertujuan secara langsung mempengaruhi kinerja lingkungan, pencemar melalui proses pengaturan atau regulasi, atau produk pengaturan dengan melarang atau membatasi pembuangan zat pencemar tertentu, dan atau melalui pembatasan aktivitas untuk waktu tertentu, lokasi tertentu, dan lain sebagainya. Melalui lisensi, penetapan baku mutu, zonasi, dan lain-lain, yang diutamakan adalah tidak adanya pilihan lain bagi pencemar untuk taat atau dikenakan sanksi secara prosedur hukum atau administratif. Selanjutnya adalah masalah dalam mengaplikasikan instrumen. Dalam prakteknya, perbedaan antara instrumen ekonomi dan kewenangan tidaklah tajam. Tidak selalu dapat ditentukan apakah suatu instrumen adalah ekonomi atau kewenangan. Upaya pengelolaan lingkungan dapat berkembang dan dianggap sebagai instrumen ekonomi atau kewenangan, sedangkan kinerjanya dapat sebaliknya. Nah, hal ini dapat diilustrasikan dengan berbagai contoh yang ada di bawah ini. Untuk contohnya sendiri akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Dan terima kasih untuk pemateri pertama yang telah menjelaskan materi. Dan selanjutnya untuk pemateri kedua. Kepada pemateri kedua saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang contoh ilustrasi masalah dalam mengaplikasikan instrumen. Yang pertama itu ada instrumen kewenangan atau regulasi terkadang mempunyai komponen moneter. Penetapan pollution discharge merupakan fungsi dan aspek teknik dan moneter. Pada beberapa kasus memang regulasi disertakan dengan pungutan atau charge yang tidak mempunyai maksud berdampak pada perilaku. Tetapi pada kenyataannya secara drastis berdampak terhadap perilaku. Lebih jauh lagi, beberapa sistem substitusi biasanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, akan tapi hanya berfungsi pada kasus kondisi ekonomi yang tidak kondusif atau kurang sehat, sehingga karakter sukarelanya hanya sebagian saja. Yang kedua itu ada tujuan penggunaan instrumen adalah melakukan peningkatan kualitas lingkungan, akan tetapi beberapa instrumen pengelolaan lingkungan secara operasional dapat diaplikasikan tanpa peningkatan kualitas lingkungan, misalnya transaksi no gain pada penjualan emisi. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah tumpang tindih antara instrumen ekonomi dan instrumen kewenangan dapat terjadi apabila diciptakan sehingga mampu mengintervensi perilaku dianggap sebagai pengaturan kelembagaan untuk mempengaruhi perubahan kualitas lingkungan secara tidak langsung dalam hubungan dengan perilaku ekonomi. Pada pendekatan ini dipandang sebagai instrumen kewenangan dan bukan sebagai instrumen ekonomi. Selanjutnya itu ada klasifikasi instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi adalah alat yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan untuk mempengaruhi perubahan lingkungan secara positif. Lalu modifikasi intensif, eksplisit atau implisit yang ditawarkan melalui kebijakan lingkungan. Tujuan kebijakan lingkungan ini dapat dilakukan melalui 3 kategori kegiatan, yaitu pertama mempengaruhi harga,
kedua mempengaruhi jumlah polutan atau material yang diekstraksi, dan yang ketiga mempengaruhi teknologi produksi. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dan terima kasih kepada pemateri kedua, dan selanjutnya itu pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan instrumen ekonomi dapat dilakukan melalui kegiatan di bawah ini. Yang pertama yaitu pajak lingkungan. Pajak lingkungan itu sendiri didefinisikan sebagai pungutan atau charge terhadap masukan atau input atau keluaran output yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Yang kedua yaitu subsidi. Nah, yang dimaksud dengan subsidi itu sendiri adalah instrumen ekonomi yang digunakan pemerintah untuk kepentingan tujuan sosial. Misalnya, subsidi bahan bakar dan subsidi pupuk. Yang ketiga yaitu deposit atau refine. Deposit refine ini biasanya digunakan untuk produk atau kemasan yang dapat didaur ulangkan. Instrumen ini digunakan untuk mendorong konsumen agar bersedia mengembalikan sisa produk atau kemasan untuk didaur ulang kembali. Yang keempat yaitu MARS. Deposit recycling mirip dengan deposit refund. Tujuannya untuk mendorong konsumen agar bersedia mengembalikan bekas produk atau bekas kemasan untuk didaur ulang kembali. Yang kelima yaitu Environment Performance Bond. Instrumen ini dikembangkan di Amerika Serikat untuk mengendalikan kegiatan pertambangan. Yang keenam yaitu retribusi pengguna atau user charge. Retribusi ini adalah instrumen yang sudah dikenal, sederhana dan sangat efektif. Yang selanjutnya, liability insurance. Instrumen ini digunakan untuk menjamin industri dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu retribusi emisi atau emission charge. Retribusi emisi adalah pungutan yang harus dibayar oleh suatu kegiatan atau industri atau rumah tangga untuk setiap unit limbah cair atau gas yang dikeluarkan ke media lingkungan. Yang selanjutnya yaitu tradable emission permits. Singapura adalah negara yang telah memanfaatkan instrumen untuk mengendalikan peredaran kendaraan bermotor pribadi. Mereka yang ingin memiliki mobil diwajibkan memiliki lisensi. Yang terakhir yaitu progressive pricing. Cara ini digunakan untuk mendorong konsumen tidak menghamburkan penggunaan sumber daya alam, misalnya tenaga. Sekian materi dari saya, waktunya saya kembalikan kepada moderator. Dan terima kasih kepada pemateri ketiga, dan selanjutnya yaitu pemateri keempat. Pemateri keempat yaitu saya sendiri. Baiklah, sini saya akan melanjutkan materi, yaitu langkah dalam implementasi instrumen ekonomi. Untuk dapat memanfaatkan instrumen ekonomi diperlukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengambil keputusan harus mempunyai pengertian yang jelas tentang kondisi ekonomi yang berlaku dan kemampuan memahami kecenderungan ekonomi masa depan. Terus yang kedua, implementasi kegiatan insentif mensyaratkan adanya otoritas legal. Maka penting bagi pengambil keputusan untuk memakai sistem hukum yang berlaku untuk menetapkan di mana dan bagaimana instrumen ekonomi dapat dimasukkan, atau mengembangkan sistem baru yang mengakomodasi pemanfaatan instrumen ekonomi. Dan selanjutnya yaitu ada salah satu contoh kemungkinan aplikasi instrumen ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu kegiatan dan tujuan instrumen dan persyaratan. Di sini kegiatan ada daur ulang dan tujuannya untuk meningkatkan laju daur ulang, terus mengurangi jumlah limbah,
Terus meningkatkan riset di bidang daur ulang dan menggunakan produk yang didaur ulang. Adapun itu instrumennya. Yang pertama, deposit recycling. Insentif pajak untuk material yang didaur ulang, hibah untuk penelitian, pajak lingkungan untuk bahan baku yang asli, misalnya kayu jati. Terus ada juga persyaratannya, yaitu yang pertama sumber pendapatan, yang kedua sistem perpajakan, yang ketiga struktur kelembagaan untuk mengatur pinjaman dan hibah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus jurnal mengenai tentang yang berjudul ya, peningkatan kualitas perhitungan emisi gas rumah kaca dari sektor pengelolaan sampah dengan metode IPCC 2006, studi kasus Kota Cilacap. Pada tahun diterbitnya 2020, penulis Muhammad Cherel, Ari Febrianto, dan Haryo Satriyotomo. Sebuah laporan dari Bank Dunia memperkirakan bahwa hampir 1,3 miliar ton sampah dihasilkan secara global setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Asia menyumbang 41% emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan global. Analisis emisi gas rumah kaca dari suatu sistem pengelolaan sampah suatu wilayah telah banyak dilakukan, bukan hanya untuk kondisi negara yang telah maju, tetapi juga untuk kondisi negara yang sedang berkembang. Sampah yang dihasilkan dapat terdekomposisi menjadi senyawa-senyawa yang dapat berbahaya bagi lingkungan, seperti gas rumah kaca. Jumlah gas rumah kaca yang meningkat dari waktu ke waktu dihasilkan oleh berbagai macam kegiatan, terutama yang dihasilkan dari aktivitas penimbunan. Salah satu metode kuantifikasi gas rumah kaca yang banyak digunakan yaitu IPCC 2006 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. IPCC 2006 ini apa sih? Ya, IPCC 2006 ini merupakan metode untuk memperkirakan inventarisasi suatu negara atau daerah untuk emisi antropogenik gas rumah kaca dari sumber hingga penyerapannya untuk berbagai sektor termasuk sektor limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah menyediakan beberapa parameter spesifik dalam metode IPCC 2006 yang dibutuhkan untuk menghitung prediksi emisi gas rumah kaca dari sistem pengelolaan sampah di Kota Cilacap sebagai representasi kota kecil di Indonesia sehingga dapat memperbaiki kualitas basis dan tier 1 yang ditingkatkan. Hasil dan pembahasan. Sistem pengelolaan sampah Kota Cilacap. Pada saat penelitian sebenarnya terdapat 2 bank sampah di Kota Cilacap, yaitu Bank Sampah Mugur Hijau dan Bank Sampah Mandiri. Akan tapi hanya Bank Sampah Mugur Hijau yang melakukan pengolahan sampah secara biologi, yaitu dengan pengomposan dengan kapasitas sebesar 50 kg per bulan. Besarnya nilai DOC di sumber sampah dibandingkan di TPA ingin dikasihkan bahwa potensi degradasi sampah organik di masing-masing sumber lebih besar dibandingkan ketika di TPA. Dengan demikian, diperlukan pengangkatan secara cepat agar penanganan sampah bisa terlokalisasi sehingga lingkungan sekitar sumber sampah tidak tercemar. Dan dari hasil penelitian ini terdapat kesimpulan, yaitu terdapat beberapa data spesifik yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil perhitungan emisi gas rumah kaca dari sektor pengelolaan sampah dengan menggunakan metode IPCC 2006. Penelitian ini mencoba menyajikan berbagai macam data spesifik dengan pengolahan sampah untuk Kota Cilacap, terutama yang terkait dengan karakteristik sampah melalui analisis laboratorium yang meliputi karbon organik yang dapat didegradasi, fraksi dari organik karbon yang dapat meluruh dan terdegradasi, laju degradasi, dan fraksi metana. Data spesifik di atas akan mempengaruhi cara signifikan prediksi emisi gas rumah kaca dari tahapan pengolahan dan penimbunan sampah. Dengan menggunakan data spesifik tersebut, tier 1 improved, didapat bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penimbunan sampah di Cilacap menjadi 50%.
lebih besar daripada bila digunakan data default yang disediakan IPCC 2006. Perhitungan yang dilakukan tidak dapat mencapai tier 2 karena penelitian ini tidak dapat menyediakan semua data spesifik yang dibutuhkan. Penelitian ini juga mendapat data faktor emisi dari tahapan pengolahan, pengangkatan, dan penimbunan sampah dengan mempertimbangkan kapasitas sampah yang ditangani dari setiap tahapan tersebut. Untuk kasus kota Cilacap, faktor emisi dari tahap pengangkutan dan penimbunan sampah menunjukkan nilai pengolahan berupa pengomposan. Hal ini membuktikan bahwa pengolahan sampah di sumber akan mengemisikan gas rumah kaca yang jauh lebih kecil dibandingkan bila harus diangkut dan sekedar ditimbun di TPA. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari contoh studi kasus dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator. Dan terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan studi kasus dari materi ini. Baiklah, itulah yang dapat dari kelompok kami sampaikan. Bila ada kata salah atau kurang jelas, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.